Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, jadi ada 12 KBRI di luar negeri yang kosong tanpa duta besar. Kursi kosong duta besar ini diantaranya adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman hingga Korea Utara. Nah, kalau Korea Utara ini kosong sejak pandemi COVID-19 lalu. Kursi kosong ini juga bukan tanpa alasan ya. Ada sejumlah dubes yang sebelumnya terpilih juga untuk mengisi jabatan penting di Indonesia. Ada yang jadi wamen dan beberapa posisi-posisi penting lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa dampaknya jika tidak memiliki duta besar? Mengapa Presiden belum memilih duta besar untuk beberapa posisi-posisi yang penting di luar negeri ini? Nanti kita akan lihat pandangan-pandangan baru dari Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Unpad dan Presiden University. Kita akan lihat nanti dari perspektif hubungan internasional. Pak Reza, dari perspektif hubungan luar negeri nih Pak, tanggapan Bapak soal kursi kosong dubes dan nanti dampaknya kalau ini keterusan kosong begitu. Silakan Pak. Sebenarnya, kalaupun sebuah posisi itu tidak ada duta besarnya, sepanjang pengetahuan saya, itu wakil duta besar itu adalah orang yang luar biasa ya. Mereka adalah diplomat karir yang sudah mengikuti penjenjangan mulai dasar, tengah, dan akhir. Loyalitas mereka terhadap negara itu tidak diragukan, kecintaan mereka pada Indonesia tidak diragukan, dan kemampuan diplomatik dan mereka juga tidak diragukan lagi. Cuman kalau kita melihat dari perspektif negara penerima, misalnya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat tentu berpikir kan, mengapa Duta Besar Anda belum bertugas? Ya kita tentunya berpikir bahwa sedang dalam proses di DPR atau sedang dalam proses di istana atau sedang dalam proses di Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau saya menempatkan posisi saya kepada pemerintah Amerika Serikat, mereka bisa saja mengatakan Anda tidak serius dengan kami. Sudah lama jabatan itu kosong. Memang betul, wakil duta besar Anda dapat menjalankan fungsi-fungsi diplomatik, fungsi-fungsi konsuler. Tapi yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat itu adalah suatu jaminan bahwa seorang duta besar itu bukan hanya duta besar luar biasa yang berkuasa penuh atau duta besar ambassador extraordinary and plenipotentiary, tapi adalah orang yang diharapkan memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Amerika Serikat, dengan Pentagon, dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, juga dengan lembaga-lembaga kampus. Karena seorang duta besar itu seperti pernah dicontohkan oleh duta besar Amerika Serikat di Indonesia 30 tahun silam, beliau namanya adalah Ambassador Paul Wolfowitz, itu memiliki hubungan yang sangat bagus dengan pemerintah, dengan lembaga, dengan dunia usaha, dengan kampus, dan masyarakat umum. Harapan mereka adalah duta besar Indonesia seperti itu. Dan untuk itu memang sangat sulit memang menempatkan seorang duta besar yang benar-benar mewakili Indonesia, memiliki dapat dipercaya langsung oleh Presiden Indonesia, dan juga dapat melakukan dialog langsung atas nama Indonesia. Ini tidak mudah. Memang kita harus akui juga mencari duta besar atau kalau dipelesetkan itu duta besar itu do best ya, do best untuk negara itu tidak mudah. Mencari duta besar untuk Amerika Serikat itu harus benar-benar memahami negara tersebut, harus benar-benar memahami kepentingan nasional kita, memahami kepentingan nasional Amerika Serikat atas Indonesia, dan juga harus mampu berdialog dengan masyarakat dan pemerintah. Dan duta besar itu harus menguasai bahasa, betul, juga menguasai psikologi masyarakat. Misalnya untuk Jerman, ya diharapkan duta besar kita memahami bahasa Jerman, memahami sejarah Jerman, filsafat Jerman, karya sastra Jerman. Juga untuk Korea Utara, kita hendaknya memiliki seseorang yang punya kualitas tinggi di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, dan juga memahami posisi filosofis Korea Utara di dunia. Jadi menghadapi negara-negara tertentu itu perlu pengetahuan khusus, perlu duta besar yang memiliki keahlian khusus dan bukan hanya menguasai bahasa, tapi menguasai filsafat. Misalnya kalau di penugasan untuk Korea Utara, kita hendaknya memiliki duta besar yang bisa berbahasa Korea, memahami sejarah Korea, kemudian memahami bagaimana Korea Utara ini survive dengan suatu namanya juche, political survival dan juga economic independence. Jadi ini tidak mudah begitu. Dan untuk itu memang proses mencarinya dari kalangan diplomatik itu sulit dan juga dari kalangan non diplomatik itu juga sulit. Maka dapat Oke. dimengerti Pak, mengapa belum ada. Tapi tentunya kan kalau kita menempatkan diri sebagai negara yang profesional, tentunya sudah ada orang-orang yang disiapkan untuk itu. Dan untuk itu hendaknya mereka bukan hanya memiliki kualifikasi diplomatik, memiliki kualifikasi manajemen, tapi juga mendapatkan kepercayaan khusus dari pemerintah
pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Oke, Pak. Dampaknya kalau kita nggak punya duta besar di luar negeri lebih dari 3 bulan. Karena kalau saya baca lagi nih aturannya, tidak boleh ada kursi kosong ya melebihi dari 3 bulan. Jadi dampaknya apa? Kemudian apa yang menjadi kendala di sini ya, Pak? Kalau tadi sih memang kita sudah sempat bahas, mungkin sulit untuk mencari para diplomat-diplomat ya, ataupun kalau posisi itu juga tidak diambil dari para diplomat, ini yang menjadi kendalanya ya. Tapi kalau Bapak melihat secara keseluruhan selain daripada kesulitan untuk screening siapa yang berpotensi, apa-apa saja sih Pak yang Bapak lihat ini yang membuat susah untuk mendapatkan orang-orang yang berkompeten? Kalau saya melihat manpower planning di Kementerian Luar Negeri, itu mereka sudah memiliki orang-orang yang disiapkan untuk itu ya. Jadi bahkan mereka yang berada pada jabatan minister itu sudah ada. Cuman untuk benar-benar memilih orang yang pas itu kan harus lolos seleksi kepresidenan pertama, dan kedua nanti dipertanggungjawabkan di DPR. Jadi di dua hal inilah yang seringkali sulit mencari orang yang pas. Misalnya seringkali di kalangan DPR mereka mengupayakan untuk tahu persis orang ini bagaimana presentasinya, bagaimana track record-nya. Ya, itu adalah seleksi terakhir ya. Mungkin namanya bukan Mm-mm. seleksi deh, tapi konsultasi ataupun perkenalan dengan DPR. Karena Iya, bagaimanapun iya. perlu approval DPR. Tapi Fit and proper ya, Pak. fit and proper, betul. Tapi untuk presiden memerlukan suatu jaminan psikologis ya, bahwa orang ini benar-benar mampu mewakili Indonesia, mampu memahami asta cita, dan memungkinkan dia berhubungan langsung tanpa perlu merepotkan presiden. Misalnya seringkali kalau seorang duta besar itu tidak kreatif, itu seringkali mereka konsultasi dulu ke pusat baru memberikan jawaban. Tapi kalau seseorang yang menurut pandangan presiden adalah highly qualified, sangat berkualitas, maka seorang presiden dapat menjalankan tugas-tugas pokok yang lain dan percaya bahwa duta besar yang ditunjuk oleh beliau langsung itu dapat mewakili Indonesia dan dapat mengambil keputusan secara langsung. Ini karena yang dibutuhkan oleh suatu negara yang penerima atau host country, dia itu nggak mau prosedur itu panjang-panjang. Sekali dia berunding dengan seorang duta besar, misalnya jam 10 pagi, maka dia juga yakin bahwa jam 10.15 presiden akan ACC. Misalnya untuk suatu perjanjian misalnya bantuan keamanan, kemudian dukungan terhadap misalnya eh, terhadap quick win-nya presiden di bidang energy security dan food security, itu hendaknya tidak perlu konsultasi lagi dengan presiden, karena presiden hendaknya yakin bahwa dubes yang saya kirim tersebut benar-benar mewakili dan mengerti bagaimana suasana kebatinan presiden. Dan Oke, oke. ini tidak mudah ya. Oke, berarti bisa dibilang butuh kemampuan negosiasi dan membaca karakter presiden atau pemimpin kita dengan siapa kita bekerja begitu ya Pak ya. Apakah itu artinya kalau Bapak melihat kenapa tidak ada duta besar yang ditunjuk selama beberapa periode ini, kita kurang orang ya Pak yang pas untuk posisi dubes tersebut? Orang banyak ya, tapi untuk orang dengan posisi tertentu, dengan job specification tertentu, itu tidak mudah. Kita tidak mudah mengambilnya dari kalangan misalnya diplomat. Belum tentu diplomat itu punya uh, keahlian khusus misalnya untuk menjawab uh, pada saat hubungan negara sedang kritis misalnya. Belum tentu bisa. Tapi diplomat itu memiliki keahlian secara umum. Keahlian umum, misalnya Hmm. protection, misalnya reporting, representing, negotiating, protecting, dan promoting, dia sanggup. Tapi seringkali untuk hal-hal yang sangat khusus, di mana suatu negara penerima itu memerlukan jawaban yang detik itu juga, maka tentunya diperlukan seseorang dengan kualifikasi yang sangat khusus. Misalnya, kalau kejadian sangat kritis tentang negara tersebut, bagaimana posisi Indonesia? Nah, untuk itu kan kalau seseorang sudah memiliki koneksi langsung dengan presiden, dia sudah tahu posisi Indonesia itu bergeraknya di level low, mid, atau advance. Kemudian atau kalau di Hmm. skor 1 sampai 9, kira-kira di mana posisi Indonesia. Dan untuk itu ya dalam hal sangat kritis, seorang duta besar harus bisa langsung menghubungkan bukan hanya negara dengan negara, tapi pemimpin utama negara tersebut dengan pemimpin yang ada di Indonesia. Oke, baik.
Terima kasih Pak Teguh, tadi sudah dijelaskan apa yang menjadi faktor-faktor penentu dalam penentuan pengambilan keputusan memilih duta besar. Ini yang memang masih kita tunggu karena sedang dibahas juga secara internal pemerintahan dan juga kemungkinan akan dibawa ke dalam forum yang lebih tinggi begitu ya Pak ya, contohnya di DPR. Demikian sedang viral kami bersama dengan Teuku Reza Syah, dosen hubungan internasional UNPAD dan Presiden University. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama kami. Saya Gracia Ben, sampai jumpa. Salam SCTV.